Majulah, bina aman, majulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Iya, alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Tari di sentra. Iya, sentra ibadah. Bertemu lagi dengan Bu Tari di sentra ibadah. Kali ini tema kita adalah binatang. Ya, siapa yang suka pergi ke kebun binatang? Ada? Iya, baik. Mari kita bernyanyi tentang lagu Kebun Binatang. Pada hari libur, marilah tamasya. Ayo pergi bersama, hei kawan semua. Pergi berombongan ke kebun binatang, melihat burung-burung dan bermacam ikan. Nah, ada burung, ada ikan. Ada apa lagi ya? Banyak bercula, ular berbisa, rusa bertanduk, unta berpunuk. Kalau unta ada punuknya. Nih, ini namanya punuk teman-teman. Tadi banyak bercula, ular berbisa, rusa bertanduk, unta berpunuk. Baik, nah teman-teman sekalian, di sentra ibadah, Bu Tari akan bercerita tentang tarat. Apa ya? Apa ini teman-teman? Iya, UNTA. Bacanya unta. Iya, betul. Hari ini Bu Tari akan bercerita tentang kisah untanya Nabi Saleh. Untanya Nabi Saleh. Apa yang istimewa? Apa sih kelebihannya untanya Nabi Saleh? Nah, kita lihat sama-sama ya. Yuk, kita lihat yuk. Yuk, kita baca bukunya yuk. Loh, teman-teman, bukunya kan tidak bisa dibuka. Yuk, bareng-bareng ya. Buku, buka dong, gitu ya. Bisa? Ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Buku, buka dong. Tidak bisa. Bagaimana ini? Kira-kira kenapa ya? Oh iya, kita belum baca basmalah. Yuk, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama ya. Boleh teman-teman memberikan aba-aba. Buku, buka dong, gitu ya. Oke. Buku, buka dong. Nah, ini dia teman-teman, untanya Nabi Saleh. Nih, coba dilihat, unta kakinya berapa ini? Iya, 1, 2, 3, 4. Unta kakinya 4. Ternyata di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 73, unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun. Kamu akan ditimpa siksaan yang sangat pedih. Itu firman-Nya Allah. Nah, coba kita saksikan teman-teman untanya Nabi Saleh. Ini dia. Nih, aku adalah seekor unta. Allah menciptakanku dari balik bebatuan teman-teman. Subhanallah, karena kuasanya Allah, untanya Nabi Saleh ini bukan dilahirkan dari ibunya, tetapi berasal dari sebuah batu besar yang ada di padang pasir. Kemudian di dalamnya keluarlah untanya Nabi Saleh ini. Luar biasa. Aku adalah bagian dari batu-batu gunung yang keras. Kemudian batu keras itu berubah menjadi daging yang lembut, aliran darah, dan membentuk susu. Subhanallah. Siapa yang hebat teman-teman? Iya, Allahnya yang hebat, yang menjadikan batu-batuan yang keras bisa apa di dalamnya? Iya, di dalamnya ada unta. Unta padahal dagingnya lembut, ada susunya yang cair.
kemudian ada darahnya. Subhanallah, karena kehebatan Allah, dari batu yang sangat keras muncul binatang unta. Padahal binatang unta isinya daging, darah, susu, semuanya lembut. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini dia. Oh ya, ini namanya untanya Nabi Soleh ini mempunyai air susu yang sangat banyak loh. Subhanallah, air susuku sangat diberkahi oleh Allah, sehingga aku bisa menyusui anak-anakku. Bahkan aku mampu memberi minuman beribu-ribu orang kelaparan dan kehausan dengan susuku. Luar biasa. Kelebihannya untanya Nabi Soleh salah satunya adalah mempunyai air susu yang sangat banyak, sehingga bisa memberikan minum kepada beribu-ribu orang yang kehausan dan kelaparan. Subhanallah, luar biasanya Allah, Masya Allah. Nah, ini dia. Aku tidak mengenal orang-orang yang telah kuberi susu. Jadi unta tadi itu memberi susu kepada siapa saja. Semuanya diberi susu. Tidak dikenal maupun orang yang sudah dikenal, pernah dilihat atau orang baru, semuanya diberi susu oleh unta tadi. Nah, aku memberikan susu kepada mereka secara cuma-cuma, gratis. Mau mereka menyembah berhala, mau mereka menyembah api, semuanya diberi susu gratis teman-teman, tidak usah membayar. Nah, kata untanya tadi, aku hanya berharap mereka mau beriman dan bersyukur kepada Allah ketika sudah diberikan nikmat oleh Allah. Ia berupa air susu sehingga menghilangkan dahaga mereka. Akan tetapi coba lihat teman-teman, ketika mereka haus, mereka meminta susunya unta tadi, tetapi ternyata tidak bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya kepada siapa ini? Siapa ini? Iya, mereka malah bersyukur kepada patung, malah menyembah yang lain selain Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, ini apa ini ya? Ternyata bukunya harus dibalik teman-teman. Tatarat, 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 tatarat. Nah, walau demikian, aku tetap saja dibunuh. Astagfirullahaladzim. Untanya dibunuh. Siapa yang membunuhku? Kenapa aku dibunuh? Nah, kita lihat ya teman-teman, lanjutan ceritanya. Kok bisa ya? Untanya Nabi Soleh kan baik banget, sudah memberikan susu secara gratis, nggak usah bayar, baik lagi, nggak pernah mengganggu orang. Kenapa dibunuh ya? Coba kita lihat. Tarat. Nah, ini kisahnya teman-teman. Aku terlahir di tengah kaum Samud. Saat itu seorang manusia mulia, Nabi Soleh, ditantang untuk memunculkan unta dari balik batu besar. Bila hal itu terbukti, mereka akan percaya bahwa Nabi Soleh adalah benar-benar utusan Allah, yaitu seorang Rasul. Ini kaum Samud itu menantang kepada Nabi Soleh. Hei Nabi Soleh, coba. Hei Nabi Soleh, coba. Kalau kamu memang benar-benar Rasul, datangkanlah unta dari batu besar itu. Bisa atau tidak? Kalau kamu bisa, nanti aku percaya bahwa kamu adalah seorang Rasul. Tapi kalau kamu tidak bisa, berarti kamu itu bukan Rasul, kata kaum Samud. Nah, lalu Nabi Soleh berdoa kepada Allah. Tak lama kemudian keluarlah aku. Berdoa kepada Allah, kemudian keluar unta dari balik bebatuan tadi. Ya Allah, dari balik batu besar muncul seekor unta. Kaum Samud tampak tercengang, pada kaget semua nih. Ada yang tuh melihat dari jendela. Nih, kok bisa ya? Wah, ternyata Saleh benar-benar utusan Allah. Ternyata benar, itu untanya keluar dari batu-batuan. Benar, ternyata benar. Aku mendengar orang-orang itu mengakui bahwa Saleh benar-benar seorang utusan Allah. Lalu aku pun mendengar Nabi Soleh meminta kaum Samud agar tidak menggangguku.
Baik, wahai kaum Samud sekalian, kalian janganlah mengganggu unta ini. Karena unta ini istimewa, kalian bisa mengambil susunya sepuas kalian, sesuai kebutuhan kalian, semau kalian. Tetapi jangan sampai mengganggu unta ini. Wah, luar biasa ya untanya ini ya. Istimewa, tidak boleh diganggu oleh orang. Tetapi ternyata untanya juga baik hati, memberi susu kepada siapa saja yang membutuhkan. Aku memang berbeda nih untanya. Aku memang berbeda dari unta-unta lain. Aku bebas berjalan-jalan kemana saja aku suka. Tetapi meskipun begitu, untanya Nabi Soleh tidak merusak loh teman-teman. Berjalan ke perkampungan penduduk, kemana saja boleh. Tetapi untanya ini memang unta yang baik. Dia tidak pernah merusak atau mengganggu orang. Nah, kemana saja aku pergi, orang-orang sangat suka melihat gerak-gerikku. Nah, coba lihat nih, suatu hari aku mendengar kaum Samud meminta Nabi Saleh mengizinkan mereka untuk memerah susuku. Wahai Nabi Allah, Nabi Saleh, aku mau minta izin untuk memerah susunya unta itu. Oh ya, silahkan ambil sesuai kebutuhan kalian. Nah, Nabi Saleh pun mengizinkannya. Aku tidak bisa menolak. Aku yakin semua ini merupakan yang terbaik bagiku. Nah, tak lama kemudian pengikut Nabi Saleh pun semakin bertambah banyak. Yang beriman kepada Allah itu semakin banyak. Nah, hal inilah yang kemudian membuat kaum Samud menjadi marah teman-teman. Astagfirullahaladzim. Karena banyak yang beriman kepada Allah, kaum Samudnya jadi marah. Hah? Kok bisa marah ya teman-teman? Padahal untanya ini baik loh. Nih, anak-anak aja suka. Ini semuanya nih pulang bawa susu. Anak-anak suka, tidak mengganggu. Padahal untanya baik, memberi manfaat kepada semua orang. Kenapa mereka jadi marah? Nah, suatu malam aku termenung sendiri. Aku merasa malam itu merupakan malam terakhir. Aku sangat sedih. Tiba-tiba kulihat dua orang mendekatiku. Astagfirullahaladzim. Wah, mereka mendekatiku dan mengayunkan pedangnya. Jelas. Astagfirullahaladzim. Pedang itu menembus kaki hingga terpisah dari badanku. Astagfirullahaladzim teman-teman. Untanya dibunuh oleh kaum Samud. Karena kaum Samud itu kaum yang sangat dengki. Dia tidak suka, mereka nggak suka banyak orang-orang yang menyembah kepada Allah. Akhirnya tanda-tanda kebesaran Allah pun dibunuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Lihat coba teman-teman, untanya mati. Aku tersungkur di tanah dalam keadaan sujud. Lalu orang-orang yang tadi membunuhnya itu mengangkat pedangnya dan mengayunkan ke leherku sehingga lehernya putus. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, ini orang-orang yang beriman kepada Allah kaget. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Siapa yang sudah membunuh untanya Saleh? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ternyata untanya Nabi Soleh dibunuh oleh kaum Samud yang tidak suka terhadap orang-orang yang percaya kepada Allah, yang beriman kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, itu tadi ceritanya tentang unta Nabi Saleh. Astagfirullah, tadi siapa yang membunuh untanya Nabi Saleh? Kaum Samud. Karena kaum Samud tidak suka banyak orang yang menyembah kepada Allah. Akhirnya tanda-tanda kebesaran Allah pun dibunuh. Yang pada kisah selanjutnya kaum Samud mendapatkan azab dari Allah, mendapatkan balasan dari Allah, mendapatkan siksa dari Allah berupa hujan api. Astagfirullahaladzim. Allah menghukum dengan hujan api yang akhirnya kaum Samud semuanya terbakar karena hujan api yang dikirimkan oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, itulah tadi teman-teman kisah untanya Nabi Saleh. Tugasnya teman-teman kelompok A. Yang kelompok A tugasnya adalah menuliskan binatang apa, menuliskan binatang apa tadi yang diceritakan